yang di rumah. Hari ini kita berjumpa kembali dalam kelas sekolah minggu online. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji memuliakan Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, seperti biasa, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari ambil sikap berdoa, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami boleh bersyukur dan bersuka cita pagi hari ini karena Engkau memelihara kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sebentar kami akan dengarkan menjadi kekuatan kami dan menjadi motivasi bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu berbicara tentang kekuatan kuasa Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah mendengarkan kekuatan kuasa Tuhan itu banyak. Dan hari ini kita membahas kekuatan kuasa Tuhan itu, yaitu di dalam memakai siapapun dan apapun boleh dia pakai untuk menunjukkan kuasanya bagi anak-anak Tuhan, bahkan bagi seluruh umat manusia. Dan hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, 1 Raja-Raja pasal 17 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dan Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, firman Tuhan hari ini kita sudah dengarkan bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Elia. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Tuhan yang menyuruh Elia untuk pergi. Nah, kenapa Tuhan menyuruh Elia untuk pergi? Nah, di dalam ayat yang pertama, di situ kita baca tadi bahwa dia menyatakan kepada Raja Ahab pada waktu itu, dia katakan bahwa sesungguhnya tidak akan turun hujan di bumi atau di tempat ini di tahun ini juga. Nah, karena kenapa? Karena pada waktu itu Raja Ahab ini adalah raja yang tidak menghormati Tuhan. Raja yang tidak menuruti firman Tuhan. Raja yang tidak takut kepada Tuhan. Dia membuat patung dan dia membuat penyembah-penyembahan menggantikan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan marah. Dan Elia mengatakan, yang dia katakan tadi, demi Tuhan yang kulayanin, tidak akan turun hujan pada tahun ini juga. Nah, secara manusia pasti si Ahab ini dia mempunyai sakit hati mungkin sama Elia. Dia merasa kesal gitu. Siapa sih kamu gitu? Nah, sehingga Tuhan menyuruh Elia untuk sembunyi. Dia katakan tadi, pergilah di sana di tempat yang Tuhan tunjukkan, dan dia katakan
aku akan menyuruh, aku akan perintahkan burung-burung gagak untuk menyediakan atau mengantar makananmu. Nah, kalau kita lihat, burung gagak bisa nggak bawa makanan? Kalau kita lihat secara mata, kasat mata kita, bisa nggak dari mana dia ambil itu daging, dari mana dia ambil itu roti untuk kebutuhan si Elia. Dan di sini kita melihat bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu, dia sanggup memerintahkan dan dia sanggup memakai burung gagak yang secara perasaan kita atau secara manusia kita, burung gagak itu tidak bisa membawa makanan, apalagi membawa daging, membawa roti untuk si Elia. Tetapi Tuhan sanggup melakukan itu. Nah, kekuatan kuasa Tuhan, hari ini kita akan melihat kekuatan kuasa Tuhan itu akan ditunjukkan kepada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Sekali lagi, kekuatan kuasa Tuhan itu akan dinyatakan, akan diperlihatkan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ketika Tuhan menyuruh si Elia, pergi kamu ke sana, sembunyikan dirimu. Dan aku akan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagimu. Dan kita lihat di situ, si Elia nggak bilang, nggak mau. Mana mungkin si burung gagak membawa makanan saya? Nggak mau lah Tuhan, aku pulang ke rumah aja. Nah, di dalam firman Tuhan kita tidak melihat seperti itu. Dia tidak menolak apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi yang dia lakukan, dia katakan, dia melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, kekuatan kuasa Tuhan itu sekali lagi dinyatakan kepada orang-orang yang taat akan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan koreksi setiap hati kita. Kita anak-anak sekolah minggu, kalau kita mau melihat kekuatan kuasa Tuhan nyata bagi kita, mari kita koreksi setiap hati kita, hidup kita. Sudahkah kita taat kepada perintah Tuhan seperti di rumah? Nah, seperti di rumah, contohnya bapak mama menyuruh kita mengerjakan pekerjaan, mungkin ada pekerjaan yang disuruh oleh papa mama. Seringkali kita di rumah menolak, nggak mau, udah capek gitu. Padahal kita mau, kalau kita ada sesuatu yang kita minta, maunya segera dikasih. Maunya segera dikabulin, segera dikasih oleh papa mama. Nah, seperti itu Tuhan. Dalam hidup kita, orang-orang yang taat kepadanya, dia akan memberitahu, dia akan menyatakan kekuatan kuasanya. Seperti yang dilakukan. Yang secara akal manusia, burung gagak itu nggak bisa membawa makanan, apalagi membawa roti, membawa daging. Tetapi Tuhan memakai dengan kuat kuasanya. Nah, yang berikutnya, kekuatan kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang yang suka berdoa. Sekali lagi, kekuatan kuasa Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang yang suka berdoa. Karena kenapa? Kalau kita lihat, banyak orang katakan doa itu adalah nafas. Jadi orang yang suka berdoa itu Tuhan nyatakan kuasanya. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti menunjukkan kasihnya. Tuhan pasti menunjukkan kuasanya dalam kehidupan orang-orang yang suka berdoa. Kalau kita lihat Elia di dalam Yakobus, dia menjelaskan, di kitab Yakobus dia jelaskan di situ bahwa Elia itu adalah manusia biasa. Sama seperti kita, tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk memerintahkan hujan tidak turun dan
hujan tidak turun. Karena kenapa? Karena dia adalah orang yang suka berdoa kepada Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita mau melihat kekuatan kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, di dalam keluarga kita, mari kita menjadikan doa itu adalah sebagai gaya hidup kita setiap hari. Amin. Nah, yang berikutnya, kekuatan kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada orang yang percaya. Orang yang percaya. Masih ingat nggak? Pernah nggak dengar cerita ketika si hamba Tuhan meminta makanan kepada seorang janda. Seorang janda yang hanya mempunyai tepung. Tetapi ketika hamba Tuhan menyuruh dia untuk membuat, untuk dimakan oleh hamba Tuhan itu, dia melakukan dengan rasa percaya bahwa dia akan sanggup menolong kami. Dia melakukan dengan rasa percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia melihat bahwa nanti kalau udah dibuat tepung ini habis, nggak ada lagi makanan. Tetapi dia percaya, dia yang dia layani itu adalah hamba Tuhan. Yang dia layani itu adalah hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan. Sehingga waktu si hamba Tuhan ini menyuruh dia untuk membuat tepung itu untuk dimakan oleh hamba Tuhan itu, dia membuat, dan apa jadinya? Bahkan tepung itu tidak akan habis. Karena kenapa? Karena dia percaya. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari, kalau kita mau melihat kekuatan kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Yang pertama tadi adalah mari kita taat kepada firman Tuhan. Dan yang pertama, kita terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Berdoa juga akan berbicara seperti kita mendekatkan diri kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, tetap percaya. Jadi mungkin di rumah, mungkin kita berdoa, kita hanya berdoa saja, tetapi rasa percaya tidak ada. Tuhan dengar enggak ya doa saya ini? Kita berdoa untuk masa depan kita. Tuhan Yesus, seperti ini masa depan saya. Tuhan Yesus berikan masa depan yang indah. Tapi di dalam hati kita yang lain berkata, Tuhan dengar enggak ya doa saya ini? Tuhan dengar enggak ya doa saya yang saya doakan ini ya? Nah, Tuhan butuhkan kita harus percaya sepenuhnya kepadanya. Karena kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya akan Tuhan nyatakan kekuatan kuasanya bagi kita. Jadi oleh sebab itu hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, ketika kita taat, ketika kita sungguh-sungguh berdoa, dan kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasanya yang hebat dan luar biasa bagi kita. Jadi oleh sebab itu hari ini mari kita renungkan firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong dan sanggup memakai siapapun dan sanggup menyuruh siapapun untuk menolong kita. Kalau Tuhan tolong si Elia mencukupkan segala kebutuhannya, menyuruh, memerintahkan burung gagak, apalagi kita juga anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi oleh sebab itu, mari kita renungkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi motivasi bagi kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan dan mencari wajahnya dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami bahwa kekuatan-Mu melebihi kekuatan yang ada di dunia ini.
Kami percaya kami mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini, kalau Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada Elia pada zaman dulu, dan kami percaya juga hari ini melalui firman Tuhan yang kami dengar, buat kami taat dan percaya dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyaksikan kekuatan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Mari Engkau tanamkan dalam hati kami, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.